Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hernadi. Saya peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 Puslatbang KDOD LAN. Saat ini kami melakukan pelatihan dasar dengan sistem distance learning akibat pandemik yang terjadi di negara kita. Tentu saja hal ini tidak mempengaruhi mata pelajaran pelatihan dasar ini, begitu pula nilai-nilai yang diberikan. Hari ini kami mendapatkan materi tentang nasionalisme yang disampaikan oleh Bapak Andi Wahyudi, di mana beliau menerangkan bahwa seorang ASN harus menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dikatakan bahwa fungsi ASN ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi-fungsi ASN ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, harus sesuai dengan karakter yang perlu dibentuk kepada seorang PNS, yang tercermin dalam aneka, akuntabel, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Seorang ASN atau PNS wajib menerapkan nilai-nilai nasionalisme yang berdasarkan Pancasila, baik dari sila pertama hingga sila kelima. Dalam implementasinya, nilai-nilai ketuhanan atau sila pertama harus dilaksanakan oleh seorang PNS. Begitu juga nilai atau implementasi nilai kemanusiaan yang tercantum dalam sila kedua. Begitu juga sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima harus dilaksanakan oleh seorang PNS dalam melakukan fungsinya tadi, sebagaimana fungsi pelayan publik, perekat pemersatu bangsa, dan pelaksana kebijakan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap pegawai ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, serta mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Untuk itu, pegawai ASN harus memiliki karakter kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Tentu saja harus berorientasi pada nasionalisme Pancasila. Dan sebagai pelayan publik, setiap pegawai ASN senantiasa bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Mereka harus bersikap profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan. Tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, tapi harus mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu, integritas menjadi penting bagi setiap pegawai ASN. Dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan yang pasti memuaskan publik. Adapun fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa, setiap pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan bangsa, pemersatu bangsa, serta mengupayakan situasi yang damai di seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga keutuhan NKRI, baik dari. Oleh karena itu, setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme ini dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN tadi. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir yang mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN ini akan berpikir tidak lagi sektoral, tapi senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Bentuk aktualisasi yang akan saya lakukan adalah tentu saja menempatkan diri sebagai ASN yang berorientasi pada publik dengan mengedepankan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Tentu saja yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh kecilnya adalah saya sebagai seorang dosen harus mampu memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa tanpa melihat agama, suku, golongan, maupun gendernya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.